Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini kita sudah di 26 Sya'ban 1446 Hijriah. Berarti hari ini adalah hari Selasa yang terakhir di bulan Sya'ban. Selasa depan, persisnya Sabtu, insya Allah kita akan memasuki bulan setelah Sya'ban, yaitu bulan Ramadan. Nah, apa target kita di Ramadan besok? Hari ini kita ingin bicara tentang bagaimana kita memperkaya diri di bulan Ramadan. Dan inilah kesempatan terbaik untuk memperkaya diri kita. Jadi program memperkaya diri itu ada di bulan Ramadan, bukan bulan Desember atau bulan yang lain, tapi bulan Ramadan. Nah, memperkaya diri dengan apa? Dengan uang atau dengan apa? Kan tanggal 1 Syawal kita harus jadi orang kaya. Kalau nggak jadi orang kaya, bagi para suami bisa jadi malapetaka, diomelin oleh keluarga. Tapi apakah memang seperti itu pengertian kaya? Karena selama ini orang kalau bicara soal kaya, yang kebayang adalah taburan uang, harta. Termasuk juga kaya akan pangkat. Kan orang ada yang pangkatnya sampai berapa, kaya jabatan. Ada orang punya jabatan sampai 17 gitu. Sementara banyak yang jangankan 17, satu juga dia nggak punya. Apakah itu yang namanya kaya? Nah, untuk ini tentu kembalinya kita adalah kepada siapa yang paling mengerti tentang kehidupan. Karena soal pengertian itu kita sendiri tidak bisa percaya kepada diri kita. Apakah pengertian kita tentang sesuatu itu memang sesuai dengan kehidupan? Tentu yang paling mengerti tentang kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian kaya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, bukan. Tetapi yang namanya kaya adalah kaya jiwa. Dan kalau kita menyimak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan banyak sekali pengertian-pengertian tentang sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan pengertian umumnya manusia tentang kekuatan. Kalau kita kan yang namanya orang kuat itu orang yang selalu menang kalau kelahi. Semuanya kelahi sama siapapun, nggak ada yang bisa mengalahkan. Orang mengatakan ini orang kuat. Tetapi Nabi mengatakan bukan. Yang namanya orang kuat itu adalah orang yang justru mampu menahan dirinya, menahan emosinya. Jadi Nabi mengatakan bahwa kaya itu bukan karena banyaknya harta, tetapi karena kaya jiwa. Dan soal kaya jiwa nggak ada urusan dengan banyak sedikitnya harta, karena tidak jarang kita jumpai ada orang yang secara harta dia miskin, tapi secara jiwa dia kaya. Maka sebenarnya orang seperti inilah yang pantas untuk disebut sebagai orang kaya. Orang yang kaya jiwa, miskin harta adalah orang yang sebenarnya kaya, yang kebetulan uangnya sedikit.
Tapi kalau orang yang hartanya banyak tapi miskin jiwa, sebenarnya dia adalah orang miskin yang kebetulan uangnya banyak. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang ketiga. Banyak harta, kaya jiwa. Nah, sebenarnya apa yang membuat jiwa seseorang itu dikatakan kaya? Karena kan kaya itu harus ada wujudnya, ya. Kaya akan harta, kaya akan uang, kaya akan jabatan, ya. Nah, kalau kaya jiwa itu kaya akan apa? Nah, kalau kaya akan jiwa itu tidak ada yang lain kecuali kaya akan rahmat Allah. Karena itu jiwa hanya bisa dikatakan kaya dengan rahmat Allah. Jadi jiwa itu nggak bisa dibuat kaya oleh harta. Jadi walaupun orang hartanya banyak, jiwa itu tidak merasa bahwa saya kaya. Kenapa? Karena jiwa tahu betul kekayaan itu bukan milik saya, kata jiwa, itu milik Allah. Jadi orang yang hartanya banyak, sekali lagi jiwa tetap merasa bahwa saya tidak kaya dengan itu. Karena itu orang kaya harta tetapi kaya jiwa, pasti dia akan tawadhu', melebihi tawadhu'nya orang miskin yang tidak punya harta. Mengalahkan. Iya, mengalahkan. Dan tentu saja orang tawadhu' yang sebenarnya kan orang miskin atau orang kaya. Tawadhu' yang asli kan tawadhu'nya orang kaya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menyadari tidak ada kekayaan yang lebih berharga melebihi rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu sudah segala-galanya. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup manusia kecuali rahmat Allah. Satu saja sebenarnya kalau kita pengen menyebut betapa rahmat Allah itu harganya luar biasa. Apakah orang masuk surga itu karena uangnya, Bapak Ibu? Justru tidak jarang ada orang yang uangnya itu membuat dia masuk neraka, ya. Jabatannya masuk neraka, pangkatnya masuk neraka, ya. Nah, yang membuat orang selamat dari neraka dan akhirnya masuk surga kan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini adalah memiliki rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu yang rahmati Allah, seandainya ada orang yang uangnya bertumpuk-tumpuk, istinya kalau mau dikumpulin dalam satu lembah gitu, penuh dengan uang dan kekayaannya, maka sebanyak apapun manusia menyimpan kekayaan yang di dalamnya tidak terdapat rahmat Allah, pasti berujung masalah. Kita katakan pasti karena memang pasti. Manusia menyimpan kekayaan dalam bentuk apapun kekayaan itu, tetapi di dalam kekayaannya tidak terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti berujung masalah. Contoh, orang yang kaya raya, uangnya banyak, dengan kekayaan itu dia kemudian foya-foya, dia pesta, dia bisa hura-hura, dia bisa ke Paris, ya, sehari sampai 3 kali semisal. Kalau ke Parisnya hanya untuk menghibur diri, untuk bersenang-senang, itu kan berarti tanda di dalam kekayaannya nggak ada rahmat Allah, karena dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Atau orang punya jabatan yang dengan jabatan itu dia sombong, ya, dia merasa kuasa, dia berhak untuk menindas semisal, berarti di dalam jabatannya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun kalau di dalamnya tidak tersimpan rahmat Allah, sebanyak apapun itu pasti berujung masalah. Pasti berujung masalah. Kalau tidak di dunia, ya pasti tunggu aja nanti di akhirat. Mudah-mudahan sih taubat di dunia, karena kalau nggak taubat orang-orang seperti ini kasihan juga melihat mereka terhinakan di akhirat. Walaupun mungkin waktu di dunia karena dia merasa memiliki segalanya, dia seperti dimuliakan, dia seperti bahagia, tapi itu kan mulia dan bahagia yang semu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sebenarnya soal kaya itu kalau diibaratkan seperti buah durian. Iya.
Ini gambaran tentang kaya seperti buah durian. Kekayaan itu seperti buah durian. Buah durian kalau lihat zahirnya lihat zahirnya itu menyeramkan nggak Bapak Ibu? Oh, menyeramkan, banget menyeramkannya. Sangat menyeramkan. Itulah gambaran tentang kaya, seperti buah durian yang sangat menyeramkan tampak luarnya. Tapi semua kita tahu ketika buah durian ini kita buka, maka kita temukan apa Bapak Ibu? Yang kita temukan adalah kenikmatan dan kelembutan. Iya, kenikmatan dan kelembutan. Itu yang kita temukan di buah durian. Iya, di buah durian. Nah, sama sebenarnya kekayaan, iya, itu hanya akan terasa lembut dan nikmat saat di dalamnya tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat kita merasakan nikmatnya kekayaan adalah ketika kita bisa merasakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau saya tampilkan hari ini nggak dosa. Kalau pas Ramadan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi ini gambaran sederhana tentang kekayaan. Jadi kita ibaratkan kalau seandainya kita kejatuhan durian, apa yang akan terjadi? Nggak usah kepala lah, kaki aja kena kejatuhan durian ya. Maka betul Bapak Ibu, tanpa rahmat Allah, kaya adalah malapetaka. Iya, kaya adalah malapetaka. Iya. Tapi kan ada peribahasa bagai mendapatkan durian runtuh. Iya, itu kan keberuntungan. Betul kalau duriannya runtuh jatuhnya ke tanah. Tapi kalau durian itu jatuh mengenai kepala, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Inilah akibat kejatuhan durian kaya tanpa rahmat Allah. Jadi aslinya Bapak Ibu, kalau orang dapat kekayaan yang di dalam kekayaan itu tidak ada rahmat Allah, sebenarnya orang seperti ini mendapatkan musibah. Jadi kalau ada orang yang dia mendapatkan rezeki sampai 100 juta, 200 juta, kemudian dia kikir, kemudian dia sombong, ya, kemudian dia bersenang-senang, maka sebenarnya 200 juta itu adalah musibah. Ya, seperti orang yang kejatuhan durian. Ya. Termasuk nanti Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang menikmati kekayaan, tetapi yang dia nikmati kekayaannya bukan rahmat Allah yang ada di dalamnya. Ya, seperti orang yang punya uang banyak, yang dia bersenang-senang, makan enak, ya, sudah punya rumah sendiri, ya, kok kemudian sekeluarga satu malam tidur di hotel. Hotelnya juga nggak jauh dari rumahnya. Bayarnya nggak tanggung-tanggung ya. Ada satu kamar yang sampai 10 juta kan. Hanya sekedar untuk merasakan seperti apa tidur di kamar hotel yang harganya 10 juta. Padahal dia punya rumah di Jogja. Ini kan seperti orang yang kejatuhan durian. Dia menikmati kekayaannya, tetapi dalam penikmatan itu sama sekali tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dia mau, dia tetap bisa semalam tidur di rumahnya, dan insya Allah tetap bisa tidur dengan baik. Bangun juga insya Allah ya, badan segar. Tapi 10 juta kan bisa dia pakai buat membayar SPP anak-anak yang tidak mampu, menyantuni anak yatim piatu. Berarti dia menikmati kekayaan yang di dalam kekayaan itu tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini sebenarnya kalau diibaratkan durian seperti makan apa Bapak Ibu? Seperti makan kulitnya. Kebayang? Orang makan, yang dimakan kulitnya durian. Maka menikmati kekayaan yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah adalah menyakiti diri sendiri. Dan kita justru sangat kasihan ketika ada orang-orang yang menikmati kekayaan ya, dengan cara yang di dalam penikmatan itu tidak ada rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, membeli mobil hanya untuk bangga-banggaan. Panas saya, teman saya bisa beli mobil harga di atas harga mobil saya, nggak bisa ini. Ya, hanya mobil yang dia punyai dijual, itu pun dijual murah aja agar dia bisa beli mobil yang harganya lebih mahal. Ini kan cara menikmati kekayaan yang di dalamnya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirah, tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya, ya mohon maaf kalau ini sangat menyakitkan kalau kita menikmati durian menikmati isinya, kan nikmatnya luar biasa. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah orang kaya yang sesungguhnya adalah orang kaya yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaya yang penuh rahmat adalah kaya yang menumbuhkan rasa rindu kepada akhirat. Jadi orang kaya yang sesungguhnya adalah orang kaya yang setiap bertambah kekayaannya bertambah pula kerinduannya kepada akhirat. Nah cara dia merasakan bertambahnya kerinduan kepada akhirat karena kekayaan dunia yang dia miliki semuanya digunakan untuk akhirat. Badan, ini kan nikmat tersendiri, tapi digunakan untuk akhirat. Itu semakin akan menumbuhkan kerinduan kepada akhirat. Karena itu jangan heran orang yang selalu baca Quran, itu justru kerinduannya kepada baca Quran semakin hari semakin bertambah. Semakin bertambah, menunjukkan betapa dia orang yang kaya akan akhirat, orang yang sangat rindu kepada akhirat. Nah hadirin hadirah yang rahmati Allah, sejatinya semua kita membutuhkan rahmat Allah. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya hidup ini tanpa rahmat Allah. Ada satu kalimat yang kita semua pasti hafal. Kita sering menyebutnya sebagai kalimat khawqalah, yaitu kalimat yang bunyinya la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya untuk menjauhi keburukan dan tidak ada pula kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan dan rahmat dari Allah. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang hidup miskin rahmat Allah, dia akan mudah terjerumus ke dalam keburukan dan kehinaan, terjatuh di dalam keburukan dan kehinaan. Itu orang kalau miskin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya tanpa rahmat Allah juga amat sangat berat untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kita butuh rahmat Allah itu setidaknya untuk dua hal ini. Bagaimana saya bisa selamat dari keburukan dan mengisi hidup ini semuanya dengan kebaikan. Dan ciri kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, dia betul-betul merasakan ayat ini menjadi ayat kehidupan dirinya, yaitu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 156. Sering kita sampaikan ayat ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmatku itu ada di dalam segala sesuatu. Kulla syai'in, segala sesuatu. Nah bicara tentang segala sesuatu dalam hidup kita kan hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Nah orang yang kaya akan rahmat, dia pasti akan merasakan senang dan susah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita pengen meraba diri kita, apakah kita ini kaya akan rahmat atau miskin, itu kita bisa lihat apakah ayat ini betul-betul ayat yang sesuai dengan kenyataan hidup kita. Ya, karena Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Berarti kan memang betul senang dan susah itu dua-duanya adalah rahmat Allah. Sehat membuat kita senang, rahmat Allah. Sakit aslinya membuat kita susah. Ya, kalau berdasar ayat ini sakit adalah rahmat Allah. Ya, dipuji membuat kita senang, itu rahmat Allah.
Dihina membuat kita susah. Rahmat Allah. Jadi kita merasakannya itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap merasakan senang dan susah itu tetap. Ya, tetap. Ya, jadi ada rasa senang itu wajar. Ya, itu bagian dari insaniyahnya kita, bahwa kita adalah manusia. Tetapi setelah senang, setelah susah, yang dirasakan adalah rahmat Allahnya, dan rahmat Allah itu enak. Gula itu rasanya manis, garam rasanya asin. Dua-duanya enak nggak Bapak Ibu? Enak. Bayangkan kita makan telur dadar nggak ada garam, nggak enak, nggak enak. Jadi sebenarnya waktu kita makan dadar dan merasakan enak itu karena telur dadarnya atau karena garamnya? Karena garamnya. Karena garamnya. Maka kalau seandainya kita disuruh memilih, ya, makan dengan lauk telur dadar tanpa garam atau garamnya itu sendiri, pilih mana? Lebih enak mana Bapak Ibu? Lebih enak garamnya daripada telur dadar yang tanpa garam. Jadi tetap merasakan susah itu, tetapi di dalam susah itu yang dia rasakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seminimal-minimalnya kita merasakan rahmat Allah itu kapan Bapak Ibu? Saat kita, ya, jadi seminimal-minimal kita merasakan rahmat Allah dalam apapun adalah merasa tidak apa-apa dengan segala apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Itu berarti kita orang yang sudah kaya akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak apa-apa dengan segala apapun yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Mau dibuktikan Bapak Ibu? Dihina orang itu apa-apa enggak? Orang langsung mengatakan ya apa-apalah. Dihina itu apa-apa. Kalau betul dihina itu apa-apa, pertanyaan berikutnya, apa-apanya apa? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya apa-apa saya dihina. Kalau apa-apa, apa-apanya apa? Yakin nggak akan bisa menjawab, kecuali kalau dia pengarang. Pengarang itu maksudnya tukang ngarang gitu. Ya, semua pertanyaan kalau ditanya apa-apanya apa, itu kalau bisa jawab pasti itu ngarang. Karena kalau dipikir, iya ya, saya dihina. Kalau apa-apa, apa-apanya apa? Nggak ada apa-apanya kan. Apalagi kalau dikaitkan antara kita dengan Allah. Apakah kita dihina akan menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah? Clear, nggak ada. Iya, nggak ada. Ketika kita dihina tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Nah, kalau tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah, berarti dihina itu nggak apa-apa. Nah, ketika orang merasa dihina nggak apa-apa, itu rahmat bukan? Oh, itu rahmat. Pak Junungan tadi dihina loh, dicaci maki. Kemudian kita mengatakan nggak apa-apa. Itu tandanya dia segan sama saya. Menghinanya di belakang. Di depan dia nggak menghina. Itu kan berarti menunjukkan kita berwibawa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Tapi kalau sudah menimbulkan masalah antara kita dengan Allah, nah itu baru apa-apa. Nah, sehingga segala yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah, apapun itu rahmat. Berarti dihina itu rahmat bukan? Oh, rahmat. Dihina itu rahmat. Karena tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah. Kalau kita sakit, menimbulkan apa-apa enggak antara kita dengan Allah? Apakah kita berdosa karena sakit? Kalau menyakiti diri, iya itu zalim. Tapi kalau sakit dan memang sakit itu juga dari Allah, nggak apa-apa ya Allah. Kalau saya sakit ini juga darimu. Nah, sehingga kalau seandainya Bapak Ibu, sendal mahal kita hilang, itu apa-apa nggak? Ya apa-apalah. Loh, apa-apanya apa? Ya sendal saya hilang lah. Iya, kalau hilang itu apa-apa enggak? Ya apa-apa. Apa-apanya apa? Kan apa-apanya paling beli lagi. Dan beli laginya bisa enggak Bapak Ibu?
Bisa. Nah kalau bisa berarti sendal hilang nggak apa-apa, motor hilang nggak apa-apa. Loh kalau motor hilang kan saya ke masjidnya jalan kaki. Dan jalan kaki apa-apa enggak? Ya enggak, masjidnya dekat. Jadi hadirin hadirah yang dirahmati Allah, segala hal yang tidak menimbulkan apa-apa antara kita dengan Allah aslinya rahmat. Nah baru masalah itu kalau saat manusia sengaja membuka pintu kehidupan yang membuatnya berada dalam kondisi yang tidak disukai oleh Allah. Ya contohnya menghina. Kalau menghina kan berarti cari masalah dengan Allah. Dia sudah membuka pintu kehidupan yang membuatnya akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tidak disukai oleh Allah itu tidak harus sesuatu yang oleh Allah diharamkan. Bukan sesuatu yang bukan hanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang Allah tidak suka itu dalam pandangan fikih tidak dianggap sebagai dosa, tetapi kalau orang faham Allah nggak suka. Kalau bawahan telat datang, itu dihukum nggak oleh atasan? Enggak. Tapi sebenarnya itu atasannya suka enggak? Iya, enggak. Nah maka kita bisa bayangkan kalau seandainya terlambat datang sholat berjamaah, itu dosa nggak Bapak Ibu? Nggak dosa. Tapi itu sesuatu yang disukai atau nggak disukai oleh Allah? Nggak disukai oleh Allah. Nah kalau hal itu tidak disukai oleh Allah, maka jangan dikasih nama rahmat. Itu musibah. Itu musibah. Jadi kalau sampai pas datang ke masjid, apalagi sholat jamaah subuh gitu, pas nyampe ke masjid kok sudah iqamah, itu tepat waktu atau musibah? Wah pas bener ini, pas nyampe masjid kok pas iqamah gitu. Oh ini rahmat, ini tepat waktu. Itu musibah. Loh, apa musibahnya? Kehilangan kesempatan sholat qabliyah. Padahal sholat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita menjemput rahmat di bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan suci Ramadan itu kalau betul-betul kita perhatikan Bapak Ibu, begitu datang satu Ramadan, pas matahari terbenam di akhir bulan Sya'ban, dunia ini betul-betul penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahmat Allahnya itu betul-betul berjejal. Dimanapun kita berada, kapanpun, siang, sore, malam, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh. Sehingga kalau kita ingin meraih rahmat Allah kemanapun, bahasa gampangnya tangan ini bergerak, kita pasti akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau gerakannya adalah gerakan yang memenuhi aturan, pasti dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga Bapak Ibu, kesempatan besar apa yang di pertemuan yang lalu kita sampaikan, memanen rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan sekali panen rahmat Allahnya itu bisa jadi ribuan ton. Bisa jadi ribuan ton. Tapi kalau kita nyoba nengok, ini evaluasi sebelum ketemu Ramadan besok. Tahun lalu Bapak Ibu ketemu Ramadan enggak? Ketemu. Dapat rahmat Allah berapa kilo? Karena seperti orang nanam padi, nanam padi sekali panen dapat 10 kilo. Padahal musim tanamnya sekali dalam setahun. Nah kalau panennya cuma dapat 10 kilo, untuk diri sendiri saja nggak cukup, apalagi untuk orang lain.
Ya, pribadi seperti ini sulit untuk menjadi rahmat bagi sesamanya. Tapi kalau seandainya Ramadan tahun yang lalu kita panen rahmat sampai 10.000 ton, maka rahmat itu tidak hanya untuk kita, tapi kita akan bisa berbagi rahmat untuk yang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang penuh rahmat. Sehingga pekan lalu kita sampaikan bapak sebagai suami akan menjadi rahmat bagi istri, ibu sebagai istri akan menjadi rahmat bagi suami, kita sebagai orang tua akan menjadi rahmat bagi anak, dan kita sebagai anak pun akan menjadi rahmat bagi orang tua. Kita akan menjadi rahmat bagi sesama. Itu kalau Ramadan tahun lalu panen rahmatnya sampai 10.000 ton. Masih ada nih tahun ini, hari ini masih ada. Iya. Tapi kalau kemudian kita lihat keseharian kita, ya, masih suka ngomel nggak sama istri, Pak? Kalau masih mangkel gitu, ya, suami kok mangkel sama istri, nah ini berarti suami yang sudah kehabisan rahmat, sehingga dia tidak bisa memerankan dirinya sebagai rahmat bagi istrinya. Pas istrinya diomelin, istrinya juga panas. Kalau diomelin panas, nah itu juga sama kehabisan rahmat. Karena kalau orang masih kaya akan rahmat, diomelin orang itu rasanya rasa rahmat. Bukan menerima omelan, tapi betul-betul menerima rahmat Allah melalui omelan. Nah karena itu Bapak Ibu, ya kalau menengok Ramadan tahun yang lalu, ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa Ramadan tidak membuat kita panen rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Ya. Nah ini penting untuk kita fahami. Penyebabnya tiada lain adalah dosa yang belum diampuni. Dosa yang belum diampuni. Kenapa? Karena dosa itu memang menjadi penghalang sampainya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu penghalang bagi sampainya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam dosa itu pasti ada 4 fakta yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun yang berbuat dosa. Yang kalau dari 4 fakta ini memang sulit seseorang untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 fakta itu? Dilakukan di bumi milik Allah, menggunakan badan pemberian Allah, masih menikmati rezeki pemberian Allah, dilakukan dalam keadaan percaya Allah mengetahui dosa yang diperbuat. Jadi kalau kemarin kita analogikan itu seperti ibu punya pembantu perempuan, ya, masih lajang tapi punya pacar. Sementara ibu sebagai majikan gak suka sama yang pacaran, tapi ini pembantu punya pacar. Yang pacarnya tiap hari datang, jam 6 pagi udah datang, pulang menjelang maghrib. Pacarannya juga di rumah, kadang di teras, di ruang tamu, di ruang tengah sambil nonton TV. Nah karena sibuk pacaran, akhirnya nggak bisa melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga yang nyapu ibu, ya, yang bersih-bersih majikannya, ya, yang nyuci majikannya, yang masak juga majikannya. Dan ketika udah matang, ini pembantu dengan tenangnya dia menikmati masakan majikannya. Ini kalau punya pembantu seperti ini rasanya sudah cukup syarat untuk mengapakan Bapak Ibu. Memecat. Rasanya sulit untuk dimaafkan. Satu-satunya yang membuat majikan ini memaafkan adalah karena masih punya kasih sayang. Berarti kalau kita lihat pengalaman kita berbuat dosa, kalau kita berbuat dosa, mungkin nggak kita bisa menghindar dari 4 fakta ini? Nggak akan mungkin. Maka dalam hal ini memang kita amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Jadi rahmat yang paling kita butuhkan dari Allah adalah rahmat bernama ampunannya. Ini rahmat yang amat sangat kita butuhkan. Rahmat bernama ampunan. Dan rahmat diampuninya dosa, Bapak Ibu yang rahmati Allah, adalah pengundang bagi hadirnya rahmat Allah yang lain.
Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, insya Allah itu akan mengundang rahmat-rahmat Allah yang lain. Rahmat dalam bentuk terjaga dari dosa, rahmat dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah, bahkan rahmat dalam bentuk menikmati ibadah itu sendiri. Jadi itu dimulai dari diampuninya dosa. Betul-betul nanti akan mengundang segala macam rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, tinggal sekarang bagaimanakah cara kita bisa mendapatkan rahmat ampunan Allah ini? Ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan rahmat ampunan Allah. Nah, caranya sederhana. Cukup dengan mengamalkan dua hadis Rasul ini. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab. Jaminannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jaminannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah cuma puasa? Enggak. Rasul juga menyebut man qama, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan sama karena iman dan ikhtisab, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini kata kunci yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan di bulan Ramadan kemarin. Ada 3 kesalahan sebenarnya yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ketika memasuki Ramadan yang membuat mereka gagal untuk panen raya. Gagal panen raya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang di tanggal 2 Syawal itu rahmatnya sudah habis. Tanggal 2 Syawal rahmatnya sudah habis. Jadi tanggal 1 Syawal itu masih merasakan rahmat Allah, itu masih merasakan. Mau salaman dengan orang yang pernah menyakitinya gitu. Tapi tanggal 2-nya sudah diralat lagi, enggak. Kemarin cuma formalitas, kan berarti sudah kehabisan. Nah, itu semuanya penyebabnya adalah soal iman dan ikhtisab. Iman itu fondasi, ikhtisab itu adalah wujudnya. Jadi ibarat bangunan, iman itu fondasinya, ikhtisab itu bangunannya. Nah, sehingga ini yang kemarin kita sudah sampaikan, sebenarnya kuncinya adalah sejauh mana kita beramal Ramadan dengan sepenuh ikhtisab. Wujudnya beramal semata karena Allah suka. Tanpa disadari, banyak kaum muslimin di bulan Ramadan belum beramal semata karena Allah suka, masih karena saya suka. Contoh, kalau seandainya ada teman ngasih tahu, Mas Fakih, semalam saya tarawih di masjid itu. Wah, masjidnya itu betul-betul nyaman sekali, AC-nya, karpetnya. Dan yang lebih dari itu adalah imamnya itu suaranya merdu sekali dan bacanya pendek. Banyak nggak yang tertarik? Kita juga bisa jadi tertarik kan. Wah, begitu saya nanti malam. Dan kalau betul kemudian malamnya tarawih di masjid itu, berarti kita tarawih karena faktor Allah suka atau saya suka? Saya suka. Iya, dan itu tidak disadari. Loh, emangnya salah kalau seandainya saya memilih masjid yang nyaman, karpetnya, suara imamnya merdu? Emangnya salah? Nggak salah. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi itu tanda berarti dia tarawihnya tidak dengan sepenuh ikhtisab. Tarawihnya tidak mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau ternyata pas ke situ imamnya ganti. Bukan yang kemarin. Imamnya suaranya sumbang. Apakah kita tetap senang tarawih di situ? Enggak. Udah gitu AC-nya mati lagi. Wah, udah semakin menguatkan. Itu kan masalah. Dan itu semua berada dalam penglihatan Allah. Allah melihat betul. Kita beribadah karena apa? Berbuat baik ke tetangga yang baik, Allah suka nggak? Suka. Berbuat baik ke tetangga yang tidak baik, ke teman yang tidak baik, Allah suka. Mana yang lebih Allah sukai? Berbuat baik kepada teman yang tidak baik, betul? Betul. Tapi kitanya senep kita ngelihat orang yang nggak baik ke kita kan, boro-boro berbuat baik. Nah, itu tanda berarti kita belum ikhtisab. Masih mendasarkan amal kepada saya, bukan kepada Allah. Padahal amal itu untuk Allah, bukan untuk saya. Kalau pengen mendapatkan rahmat Allah, berarti amalnya sepenuhnya ya untuk Allah.
Ya, dasarnya karena Allah suka. Nah yang kedua memang hanya mengharap rahmat Allah semata, nggak mengharap yang lain. Kalaupun ada yang lain itu nggak direken, dan ini butuh kesadaran yang luar biasa. Saya tidak berharap apapun dari amal saya, apapun amal itu, kecuali saya hanya mengharapkan rahmat Allah. Ya, hasil itu tidak lebih penting. Hasil itu tidak lebih penting melebihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sebelumnya kita sampaikan, hasil tanpa rahmat Allah itu masalah. Kekayaan tanpa rahmat Allah itu masalah. Kan hasil yang sering ya, disebut-sebut oleh kita kan ya hasil yang sebenarnya sifatnya dunia aja. Yang kalau di dalamnya nggak ada rahmat Allah, sekali lagi itu masalah. Hal yang paling nyata itu sebenarnya kita datang ke pengajian berharap dapat apa? Dapat ilmu. Salah nggak Bapak Ibu? Kita ngaji biar dapat ilmu? Nggak salah, tapi bisa jadi masalah. Loh, apa masalahnya? Kita kalau datang ke pengajian berharap dapat ilmu, insya Allah kita dapatkan ilmu. Datang ke pengajian, begitu sudah dapat ilmu, nextnya apa? Sesudah itu mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ilmu itu mudah atau sulit? Sulit. Kalau sampai mengamalkan ilmu sulit, kita harus curiga, jangan-jangan di dalam ilmu yang saya peroleh ini tidak ada rahmat Allah. Karena yang membuat segalanya mudah adalah rahmat Allah. Dan itu bisa terjadi karena memang nyari ilmunya bukan untuk dapat rahmat Allah. Kita lupa dengan hal yang paling esensi, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita pengen durian itu pengen kulitnya atau pengen isinya? Lebih suka mana? Dikasih durian yang masih ada kulitnya atau dikasih durian yang sudah nggak ada kulitnya? Dan Allah sangat mungkin memberikan rahmat kepada kita walau kita tidak punya ilmunya. Betapa banyak orang-orang di kampung yang tidak tahu ilmu sabar, tapi kesabaran mereka melebihi kesabaran orang-orang yang sudah tahu apa itu sabar. Mereka tidak ngerti apa itu jujur, tapi kehidupannya menunjukkan betapa mereka sangat jujur. Betapa mereka sangat jujur. Sementara orang yang tahu akan kejujuran disumpah dengan sumpah kejujuran pakai Quran juga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, itu semuanya adalah rahmat Allah. Nah karena itu, ini sebagai penutup, kuncinya adalah mengembalikan amal dan semua akibat dari amal kepada rahmat Allah belaka. Jadi kalaulah bisa tarawih, ini rahmat Allah. Bisa baca Quran sehari 5 juz, betul ya? Saya dengar orang-orang pajak itu sehari 5 juz baca Quran. Alhamdulillah ya. Wah ini jadi contoh ini. Kalaupun bisa 5 juz, nggak menepuk dada, enggak, ini rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa 5 juz dalam 1 hari. Jadi betul-betul mengembalikan amal itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengembalikan akibat dari amal kepada rahmat Allah. Jadi kalau kita habis beramal, ya, kok ada sesuatu, ya sesuatu ini rahmat Allah. Habis beramal kok nggak ada sesuatu yang diterima sebagai rahmat Allah. Ada dan tiada, dua-duanya adalah diterima sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau betul-betul kita beramal Ramadan dengan sepenuh ikhtisab, otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan merasakan rahmat Allah dalam setiap apapun yang dilakukan dan dialami selama bulan Ramadan. Dan ini akan membuat kita betul-betul kaya akan rahmat. Jadi kalau tarawih imamnya merdu, kita rasakan sebagai rahmat Allah. Kalau imamnya sumbang, ya kita rasakan sebagai rahmat Allah. Berarti kan kita otomatis dapat rahmat Allah. Merasakan rahmat Allah itu artinya kita sudah memungut rahmat Allah itu, memasukkannya. Dan kalau kita sudah merasakan sesuatu sebagai rahmat Allah, itu pasti melekat di dalam jiwa. Itu akan menjadi kekayaan jiwa. Jadi kalau kita dihina, kita merasakan penghinaan itu sebagai rahmat, itu kita sudah mengisi jiwa kita dengan kekayaan bernama rahmat. Imam bacaannya pendek, rahmat Allah. Imam bacaannya panjang, rahmat Allah. Selesai jam 10 malam tarawih,
pulang misu-misu, ya udah nggak dapat rahmat Allah, cuma dapat capek kan? Cuma dapat capek. Ya, dia nggak dapat apa-apa. Jiwanya tetap kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kok nggak merasa lapar ya? Rahmat Allah. Besoknya puasa kok Masya Allah laparnya bukan main. Rahmat Allah. Dan mana yang rahmat Allahnya lebih banyak, ketika puasa nggak merasa lapar atau merasa sangat lapar? Jadi kalau merasa sangat lapar itu, wah itu kayak hari ini saya panen banyak sekali ini. Kenapa? Laparnya bukan main. Apalagi tugas keluar, pas tugas keluar juga dimarahi oleh siapa? Wah, rasanya itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu, siapapun yang merasakan apapun yang dilakukan dan dialami selama Ramadan sebagai rahmat Allah, maka ia akan panen rahmat di akhir Ramadan. Panennya nggak tanggung-tanggung, 10.000 ton rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita panen. Pastikan Ramadan besok betul-betul kita harus panen raya rahmat Allah, karena kita tidak tahu apakah besok menjadi Ramadan yang terakhir. Dan sangat mungkin, ya, mudah-mudahan ketika kita panen rahmat setelah Ramadan, kita betul-betul menjadi orang yang kaya akan rahmat, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah begini, insya Allah kapanpun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian Bapak Ibu, ada tanggapan? InsyaAllah akhir Ramadan kita semua panen rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Dan karena rahmat Allah itu akan lebih banyak kita peroleh kalau kita merasakan kesusahan, maka mudah-mudahan selama Ramadan nanti kita lebih banyak menemukan kesusahan daripada kesenangan. Jadi kalau tarawih nggak nyari memang, dan memang nggak boleh nyari. Kalau begitu saya kalau tarawih nyari imam yang imamnya sumbang, nggak usah. Alamiah aja. Tapi kalau imamnya sumbang itu rasanya kita lebih bahagia daripada ketika imamnya merdu. Tapi kalau imamnya merdu, ya jangan kemudian pergi, imamnya merdu nih rahmat Allahnya sedikit, saya pindah, nggak usah. Alamiah saja, ya, karena memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalaulah kemudian ada orangnya, mudah-mudahan selama Ramadan lebih banyak susahnya daripada senangnya, diamini atau nggak diamini? Enggak juga usah diamini, ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.